Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Wawasan Nusantara. Kepada yang terhormat dosen pengampu Muhammad Abdillah Ihsan, SPD MA. Disusun oleh Muhammad Ahfaz Arabi. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki padanan. Dalam bahasa Latin, in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dalam kata inter dalam bahasa Inggris, yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat. Yang pertama menurut Dr. Andes Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air yang sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua menurut KL Kerja Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga menurut Ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah atau counter. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua isi atau konten merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, tata laku atau conduct. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok,
golongan, suku bangsa, atau daerah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, wawasan Nusantara sebagai pandangan bangsa Indonesia yang dibangun asas pandangan geopolitik bangsa terhadap lingkungan tempat tinggalnya secara keseluruhan. Konsep wawasan Nusantara yang berdasarkan segi historis dan geografis, sosial, budaya menegaskan bahwa Indonesia dengan kebenikaannya adalah satu kesatuan yang saling terpaut sebagai landasan visional. Wawasan Nusantara berperan penting dalam mewujudkan tujuan bangsa dalam pembangunan nasional. Sarannya, kita sebagai masyarakat Nusantara harus senantiasa menjunjung tinggi derajat dan kedaulatan negara dengan banyak cara, seperti melalui politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Wawasan Nusantara merupakan hal yang penting bagi membangun mental masyarakat bangsa. Dengan wawasan itu, mungkin masyarakat dapat lebih sadar terhadap lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.